Kenapa pembicara TED terasa selalu menarik didengar? Of your doubt. Ini 2 rahasia pertama bicara seperti pembicara TED. Pernah nggak sih punya ide yang keren banget, tapi pas mau dijelasin ke orang lain, rasanya kok susah ya? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan bongkar 2 rahasia pertama dari buku Talk Like TED karya Carmine Gallo yang bisa mengubah total cara Anda berbicara di depan umum. Oke, kita mulai dari sini ya. 1 angka. $1 juta. Wow, coba deh bayangin sejenak angka itu. Pertanyaannya, gimana ceritanya coba? Cuma ngomong 18 menit, bisa ngumpulin sumbangan lebih dari $1 juta saat itu juga. Emang apa sih yang bikin sebuah pidato bisa se-powerful itu? Nah, ini dia ceritanya. Ini adalah kisah dari seorang pengacara hak sipil, Bryan Stevenson, waktu dia pidato di panggung TED tahun 2012. Dan ini bukan sekedar presentasi biasa loh. Ini adalah momen yang benar-benar mengubah cara pandang banyak orang. Dan jujur, ini bukan cuma soal uangnya. Momen itu loh, begitu emosional, begitu kuat, sampai-sampai dia berhasil menggerakkan orang dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya di panggung TED. Dia benar-benar menyentuh sesuatu yang dalam banget di hati para penonton. Terus, pas pidatonya dibedah, ketahuan deh rahasianya. Ternyata bukan data yang rumit atau statistik yang bikin keren. Justru komponen terbesarnya 65%. Itu patos. Apa itu? Ya koneksi emosional yang dibangun lewat cerita. Inilah kunci utamanya teman-teman. Nah, dari sini kita masuk ke rahasia fundamental yang pertama dari Talk Like TED, yaitu Anda harus melepaskan sang master di dalam diri Anda. Semuanya dimulai dari satu hal, gairah atau passion. Coba deh pikirin, para pembicara yang paling berpengaruh itu, mereka nggak cuma menyajikan topik, mereka menyambungkan topik itu dengan sesuatu yang berarti banget buat mereka. Sesuatu yang jadi inti dari identitas mereka. Jadi ini bukan sekedar pekerjaan, ini udah kayak panggilan jiwa. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Amy Mullins. Dia nggak berbicara tentang teknologi prostetik. Passionnya dia itu adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa mendobrak batasan dan mendefinisikan kembali potensi kita. Nah, itulah yang bikin pesannya jadi kena banget ke semua orang. Dan pola kayak gini tuh muncul terus di pidato-pidato yang paling berkesan. Pembicaranya selalu membingkai ulang topik mereka jadi sebuah misi pribadi yang kuat. Dr. Jill misalnya, dia nggak cuma cerita pengalaman medisnya kena stroke, bukan. Dia membagikan sebuah pencerahan yang dalam banget tentang kesadaran manusia. Nah, yang paling kerennya lagi apa? Ini bukan cuma soal perasaan doang loh. Sains modern udah ngebuktiin kalau gairah itu beneran punya kekuatan yang bisa diukur dan sangat persuasif. Antusiasme Anda itu secara harfiah bisa nular ke otak audiens Anda. Oke, sekarang kita lanjut ke rahasia kedua. Dan ini nyambung banget sama yang pertama, yaitu menguasai seni bercerita. Jadi kalau gairah itu ibarat bensinnya, nah, cerita itu mobilnya. Ini gila banget sih. Para ilmuwan saraf di Princeton nemuin ada fenomena namanya brain-to-brain coupling. Jadi, waktu Anda lagi cerita, pola aktivitas otak pendengar Anda itu beneran jadi mirip sama pola otak Anda. Seolah-olah mereka nggak cuma dengerin, tapi ikut ngalamin cerita itu bareng-bareng. Jadi, poin pentingnya ini. Cerita itu cara paling efektif buat nyampein informasi, karena cerita melibatkan seluruh bagian otak kita. Seperti kata Brené Brown, cerita itu ibarat data yang dikasih jiwa, jadi data yang tadinya dingin bisa terasa hidup. Eits, tapi tenang, Anda nggak perlu jadi penulis novel buat bisa bercerita kok. Entah itu cerita pengalaman pribadi, kisah inspiratif tentang orang lain, atau contoh sukses sebuah merek, 3 jenis cerita sederhana ini bisa banget dipakai dalam presentasi apapun. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya Anda bisa langsung menerapkan 2 rahasia ini, gairah dan cerita, saat ini juga? Yuk kita lihat gimana caranya mengubah pesan Anda. Coba perhatikan bedanya. Daripada cuma nyajiin data kayak tingkat retensi karyawan naik 15%, kita bisa ceritain kisahnya Sarah dari accounting yang baru aja nolak tawaran kerja lain karena dia merasa pekerjaannya di sini sangat berarti. Yang pertama itu fakta, yang kedua itu cerita. Dan yang bakal diingat orang, pasti ceritanya Sarah. Jadi kesimpulannya begini, alat persuasi Anda yang paling kuat itu bukanlah statistik, tapi sebuah cerita. Sebuah cerita yang bisa mengungkapkan apa yang membuat hati Anda bernyanyi. Temukan cerita itu, ceritakan dengan sepenuh hati, dan Anda akan bisa menggerakkan dunia. 1 like menguatkan karya, 1 share memperluas dampak, dan 1 subscribe menjaga kamu tetap terdepan. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri, komen mau, nanti akan saya kirim linknya.